Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu EU untuk melanjutkan materi kita, yaitu tentang meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Sebelum memulai, akan lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan, kemudahan, dan manfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu 4.4, mempresentasikan makna sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai perwujudan iman kepada qada dan qadar. Yang 5.4, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajarannya kali ini yaitu yang pertama, meyakini nilai-nilai keimanan kepada qada dan qadar Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap optimis, ikhtiar, dan bertawakal sebagai cerminan dari kesadaran beriman kepada qada dan qadar. Baik, pertama, pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, qada berarti menentukan atau memutuskan. Nah, jadi secara istilah, qada berarti segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman ajali. Yang ketiga, qada secara bahasa yaitu memberi kadar, keaturan, atau ketentuan. Nah, sedangkan qadar secara istilah yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluk tentang segala sesuatu. Nah, sedangkan iman kepada qada dan qadar berarti iman sendiri artinya percaya atau yakin. Nah, iman pada qada dan qadar berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang memiliki kehendak dan ketetapan atas semua makhluknya. Nah, seluruh alam semesta merupakan ciptaan Allah. Semua ketetapan tersebut tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 70, yaitu dijelaskan bahwa segala yang terjadi dan di langit dan di bumi telah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, menetapkan kebaikan bagi setiap makhluknya. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 44 yang berarti, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya. Nah, dia dalam surah Al-Furqan ayat 2 yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dialah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya yang serapi-rapinya. Nah, itu tadi ya, itu ayat yang berkaitan tentang qada dan qadar. Nah, ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar. Dalam surah Al-Qamar ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Nah, ayat berikutnya dalam surah Yasin ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, dalam surah Al-Ahzab ayat 38 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka 'alan nabiyyi
min harajin fiha faradallahu lah sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Sedangkan dalam surah Al-Hadid ayat 23 sampai 22 sampai 23, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha inna zalika 'ala Allahi yasir likaila ta'su 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kamu menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, di sini ada macam-macam kodok, ya. Macam-macam kodok ini terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom, dan yaitu takdir yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pasti dan mendasar bagi setiap makhluk. Contoh, nah, takdir mubrom ini seperti jenis kelamin, sifat air yang mengalir ke bawah, kematian, jodoh, dan datangnya hari kiamat. Itu termasuk takdir mubrom, yaitu takdir yang sudah secara pasti mendasar bagi setiap makhluk. Nah, itu takdir mubrom. Nah, sedangkan takdir yang kedua, ya, di sini adalah mu'allaq. Nah, mu'allaq ini adalah takdir yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh usaha manusia. Nah, di sini seperti kekayaan harta, kepandaian ilmu, kesuksesan hidup, atau kesehatan tubuh. Nah, itu adalah termasuk takdir mubrom. Takdir mu'allaq ya. Nah, tadi kayak takdir mubrom itu kematian, jodoh, seperti jenis kelamin, hari kiamat. Sedangkan mu'allaq ini adalah sesuatu takdir yang dapat diubah, seperti kepintaran, kesuksesan, harta kekayaan, kesehatan, itu yang dapat diubah. Nah, tanda beriman kepada qada dan qadar yaitu yang pertama, yakin pada sunatullah, ya. Yakin kepada sunatullah atau optimis menjalani hidup, ya, yakin kepada apa-apa yang telah tergaris dalam hidup kita, gitu ya. Yang kedua, senantiasa berikhtiar dengan maksimal. Nah, ikhtiar ini adalah kita berusaha dengan sekuat tenaga, dengan maksimal mungkin untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, yang ketiga, menyempurnakan ikhtiar dengan tawakal. Setelah kita berikhtiar, maka kita tawakal, kita serahkan semua apa yang telah kita usahakan itu kepada Allah, yakin bahwa apa yang kita usahakan itu Allah akan beri sebuah hadiah, gitu ya, atau sebuah pengabulan, atau Allah kabulkan segala ikhtiar kita. Tapi ketika ikhtiar kita tidak terwujud, yakinlah bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang terbaik. Nah, sedangkan hikmah iman kepada qada dan qadar yaitu yang pertama, meninggalkan
meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan beriman kepada Allah, iman kita semakin meningkat, ya. Semakin meningkat, semakin baik, lebih baik lagi. Yang kedua, menumbuhkan jiwa pemberani. Nah, dengan adanya kodok dan kodar, kita menumbuhkan dalam jiwa kita ini adalah pribadi yang berani. Berani maksudnya berani melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Ketiga, memberikan keseimbangan jiwa sehingga hidup menjadi tentram. Dengan beriman kepada qad dan qadar, hikmahnya yaitu memberikan keseimbangan jiwa sehingga hidup menjadi tentram. Yang berikutnya, menumbuhkan sikap ulet dan kerja keras. Nah, dengan adanya qada dan qadar, kita semakin ulet dan semakin bekerja keras. Nah, berikutnya, menumbuhkan soft skill, yaitu adalah skill-skill kita, menumbuhkan skill-skill yang ada dalam diri kita. Seimbang antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Jadi dengan adanya qada dan qadar, kita itu sudah maksimal ikhtiar dan diiringi beserta doa, maka selebihnya kita serahkan atau tawakalkan kepada Allah. Nah, berikutnya, menumbuhkan jiwa optimis dalam menjalani hidup di dunia. Nah, jadi dengan beriman kepada qada dan qadar, kita di dalam jiwa kita itu selalu optimis dalam menghadapi hidup. Nah, ya seperti itu. Baik, selesai sudah penjelasan materi iman kepada qada dan qadar. Kali ini pada sesi kuis, silahkan dijawab. Nah, klik untuk membuka kuis, klik di deskripsi YouTube. Di situ sudah ini nanti akan terkonek kepada Google Form-nya, Google Form. Nah, itu kalian isi. Selamat mengerjakan. Jika sudah menyelesaikan kuis, maka sudah berakhir pertemuan daring kita kali ini. Maka untuk mendapatkan keberkahan dari pelajaran atau pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tidak lupa membaca doa agar apa yang kita pelajari itu mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang kalian pelajari, apa yang kita sama-sama pelajari mendapatkan keberkahan, keridhaan Allah, dan bisa berguna di kehidupan sehari-hari. Jika ada salah-salah kata, ibu mohon maaf, karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di semester 2.